Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Merliana dengan NPM 20351551604. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi. Berikut pemaparan materinya. Inovasi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovates atau innovare, yang berarti memperbarui, to renew, atau mengubah sesuatu yang baru atau novel. Kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Inggris dengan nama innovation, yang menurut Paul Swallow berarti new implementation of something. Apabila didefinisikan, inovasi merupakan sebuah ide, metode, perangkat baru, keterbaruan, dan pengenalan sesuatu yang baru dalam proses pengembangan dari produk atau bidang yang telah ada sebelumnya. Inovasi itu sendiri lahir dari adanya suatu kebutuhan. Kebutuhan tersebut bisa saja timbul dari adanya permasalahan yang dihadapi, adanya teknologi baru, adanya kebijakan baru, atau adanya rencana pengembangan dan lain sebagainya. Jadi, kesadaran mengenai adanya permasalahan tersebut menjadi dorongan tumbuhnya inovasi dari dalam diri seseorang. Adapun sumber peluang inovasi yang dikemukakan oleh Drucker bahwa terdapat beberapa sumber inovasi, diantaranya 4 sumber internal dan 3 sumber eksternal. Sumber internal yang pertama yaitu unexpected, adalah peluang yang muncul akibat dari peristiwa-peristiwa yang tidak terduga atau tidak diharapkan. Yang kedua, the incongruity, yaitu peluang yang muncul berasal dari ketidakserasian antara kenyataan yang terjadi sebenarnya real time dengan konsep yang jauh lebih dulu dianggap ideal, sehingga mengakibatkan terbentuknya inovasi-inovasi yang out of the box. Sumber internal yang selanjutnya ada innovation based on process need, di mana peluang yang muncul ialah berasal dari proses-proses pemenuhan kebutuhan akibat adanya permintaan khusus. Yang terakhir ada change in industry structure or market structure, di mana peluang yang muncul ialah berasal dari perubahan-perubahan industri dan pasar yang selalu berkembang mengikuti kemajuan zaman. Selanjutnya, sumber eksternal yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada demografis, yaitu peluang yang muncul dikarenakan oleh perubahan demografi penduduk, meliputi jumlah penduduk, umur, pendidikan, pekerjaan, lokasi geografis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada change in perception, mood, and meaning, yaitu peluang yang muncul berasal dari adanya perubahan pola pikir atau cara pandang masyarakat. Dan yang terakhir ada new knowledge, yaitu peluang muncul berasal dari penciptaan suatu pengetahuan baru. Selanjutnya, menurut kadarnya, sifat inovasi terbagi menjadi 2, yaitu inovasi yang bersifat inkremental dan inovasi yang bersifat radikal. Inovasi yang bersifat inkremental ialah inovasi yang membawa kebaruan, namun masih mempertahankan sifat aslinya atau tidak berubah total, sehingga hanya memberikan dampak atau perubahan yang kecil. Sedangkan inovasi bersifat radikal ialah sebuah inovasi yang membawa perubahan yang benar-benar baru dan sepenuhnya berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya, sehingga memberikan produk atau jasa baru yang berubah total. Menurut Muluk, tingkatan inovasi terbagi menjadi 3, mulai dari imitasi, inovasi, dan kreatif, di mana imitasi adalah proses meniru atau menjiplak sebuah produk atau jasa yang sudah ada. Inovasi adalah proses menambahkan kebaruan atau mengembangkan suatu produk atau jasa yang sudah ada. Dan yang terakhir, kreasi adalah proses menciptakan sebuah produk atau jasa yang belum pernah ada dan sepenuhnya berbeda dengan produk atau jasa yang telah ada. Inovasi dibutuhkan karena inovasi hadir untuk menciptakan suatu pembaruan yang berguna bagi kehidupan manusia, sehingga inovasi mampu melahirkan solusi-solusi terbaru untuk permasalahan yang ada. Sama halnya kenapa penting banget buat nerapin inovasi dalam sektor publik, karena seiring dengan dunia yang semakin maju dan berkembang pesat, di mana kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan pastinya akan terus meningkat, sehingga pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik harus terus-menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tadi. Buri menyatakan bahwa inovasi sektor publik merupakan suatu proses yang membawa kebaruan dalam hal proses, produk, pelayanan, dan metode pelayanan publik, dengan hasilnya yang berupa efisiensi, efektivitas, ataupun kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada pula menurut Curry et al., Matthews, Lewis, and Cook yang menyatakan bahwa inovasi sektor publik merupakan bentuk tuntutan terhadap adanya solusi kreatif, tak biasa, dan baru untuk menjawab masalah dan kebutuhan, baik berupa pelayanan baru, bentuk organisasi baru, ataupun perbaikan proses.
Inovasi sektor publik merupakan proses kreatif untuk menciptakan solusi baru yang lebih baik, efisien, efektif, dan kontekstual dalam hal proses, produk, pelayanan, metode pelayanan publik, atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan peningkatan kinerja sektor publik. Inovasi sektor publik juga melibatkan adanya tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat atau pengguna layanan publik yang harus dijawab dengan solusi kreatif dan tak biasa. Oleh karena itu, inovasi sektor publik menjadi penting untuk menciptakan perubahan positif dalam pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada perilaku inovatif. Perilaku inovatif ialah berkaitan dengan pengenalan atau penerapan seseorang ke dalam ide, produk, proses, dan prosedur yang berdasarkan pada pengalaman masa lalu atau solusi inovatif yang belum pernah ada sebelumnya, dengan mengarah pada pembaruan atau pengembangan sebagai pendorong untuk menghasilkan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku inovasi. Yang pertama ada faktor manusia yang dalam fungsinya sebagai penunjang paling penting dalam inovasi. Yang kedua, faktor kepemimpinan yang memberikan kontribusi dalam kemajuan inovasi pada manusia-manusia yang dipimpinnya dengan mengapresiasi setiap gagasan manusia-manusia yang dipimpinnya. Dan yang terakhir ada faktor struktur organisasi yang sebagai penghubung antara manusia dengan organisasi dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi anggotanya untuk berinovasi. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.